motivasinya masing-masing datang. Sekarang kita akan baca dalam Filipi 4 ayat 13. Yang undang kita semua bangkit berdiri dalam kasih Tuhan. Baca ya dengan suara yang keras ya sampai telinga kita mendengar. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan dulu. Motivasi yang terpenting waktu kita menghampiri Tuhan adalah apa, saudara-saudara? Karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Motivasi kita pun harus sesuai. Karena apa? Saya bisa hadir di sini, saya bisa melayani Tuhan karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan. Coba kalau saudara-saudara semua tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan, mungkin saat ini sedang terbaring di mana, lemah, letih, lesu, saudara. Oleh sebab itu motivasi kita mengasihi Tuhan, motivasi kita semangat dalam Tuhan seperti saya, saudara-saudara. Motivasi itu adalah dasar yang paling tidak ada yang menguntungkan buat kita. Amin. Kalau saya mau datang ke gereja karena mungkin satu dan lain hal, ada motivasi lain selain dari Tuhan yang memberi kekuatan, kita kadang bisa kecewa, saudara. Benar? Karena apa? Bicara kita motivasi, kita tahu motivasi kita itu harus tertuju pada Tuhan. Amin. Jangan tertuju pada hal yang lain. Saya tekankan. Karena apa? Zaman-zaman saat ini, kalau kita nggak sungguh-sungguh tertanam dengan Tuhan, motivasinya itu karena kita nggak mengasihi Tuhan, kita akan gampang kecewa, saudara. Tetapi pada saat motivasi kita benar-benar karena membalas kasih Tuhan tadi, ya, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah mengasihi saya, apa yang harus saya balas? Yaitu apa? Ketaatan kita. Amin. Kasih setia Tuhan itu membawa apa? Kesetiaan dalam hidup kita. Dan dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan apa? Akibat dari motivasi yang benar, maka orang percaya itu ada yang namanya semangat yang baru, kemudian kekuatan yang baru, ya. Karena dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Oleh sebab itu saya sarankan dengan kasih Tuhan, waktu kita apa? Waktu kita sedang lelah, sedang capek, sedang hektik, frustasi, kecewa, marah, mendekatlah kepada Tuhan. Itu salah satu cara supaya kita dipulihkan, punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru. Dan motivasi kita datang itu bukan karena satu dan lain hal, tapi karena memang kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan kita dapat kekuatan baru. Coba saudara-saudara udah pusing, udah stres, hanya di rumah baik, diem-diem baik, saya percaya makin pusing, makin mumet. Amin. Tapi pada saat kita menghampiri kasih setia Tuhan, makanya Yesaya 40 ayat 29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa di sini yang lelah? Capek seharian dari pagi, saya dari jam 4 pagi udah bangun pelayanan, saudara. Jam 4 pagi, kalau di Amerika enak, jam 4 sore. Di Indonesia aduh tetap kantuk-kantuk saya. Ya, dan itu setiap pagi, saudara-saudara. Tetapi apa? Ternyata waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, yang kita ngantuk, yang kita ini, yang kita itu, saudara-saudara. Pada saat kita mulai memprioritaskan Tuhan, ternyata kita dapat kekuatan baru. Saya nggak tahu hari itu akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hadir, tetapi kita masih waras. Saya pinjam istilahnya mami mertua saya. Dia kalau doa, biarlah Denny dan Yosi diberikan kewarasan. Pertama kali dengar kata-kata itu terketawa, saudara. Memang kita kayak orang gila ya. Ternyata benar loh. Kalau kita tidak menjaga hidup kita, motivasi kita tidak, saya ada hari ini karena Tuhan, saya ini orang percaya, harus hidup menyenangkan Tuhan, membalas kasih Tuhan. Kita jadi orang yang ngawur, percayalah. Kalau kita tidak punya motivasi kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu, maka hidup kita tuh akan sewenang-wenang. Tetapi kebenarannya adalah Dia memberikan juga bukan hanya kekuatan kepada yang lemah, tetapi semangat kepada yang gak berdaya. Oleh sebab itu saya tahu gereja ini hidup, orang-orang yang hidup pada saat apa? Dia tetap apa, saudara-saudara? Semangat dan tetap apa? Walaupun lelah tetap semangat dan juga apa? Diberi kekuatan saat gak punya daya. Tetap mau melangkah. Tidak gugur sebelum berkembang.
Haleluya saudara. Oleh sebab itu motivasi itu harus benar di hadapan Tuhan, maka saya dan saudara dapat menanggung segala perkara karena Dia memberi kekuatan, dan juga Dia memberi kekuatan saat kita lelah, dan juga memberi semangat kepada kita saat kita tidak berdaya. Kemudian Mazmur 28 ayat 7 ya. Dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku ditolong. Luar biasa saudara ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Motivasi kita tuh apa? Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan. Karena apa? Aku telah ditolong Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya adalah pada saat kita motivasinya benar, maka saya dan saudara adalah orang yang cirinya adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6, agak makan ayatnya ya saudara. Yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang motivasinya benar, dia pasti akan mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa hidup nih tanpa Tuhan. Ada orang-orang percaya dalam tanda kutip sehat walafiat ya, kecuali yang sakit. Bisa loh saudara-saudara 3 bulan nggak ke gereja. Saya bisa ngomong ini karena apa? Karena dasar kasih saudara. Pasti akan lemah, pasti akan mengkik. Oleh sebab itu, ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari saudara-saudara, tema di depan apa? Menjadi pribadi yang menjangkau jiwa. Kalau kita lihat keluarga kita lemah, teman-teman kita lemah, mari kita mulai katakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Engkau bisa salah, tapi mulai andalkan Tuhan. Amin. Orang yang motivasinya benar itu ada seperti dikatakan Yeremia 29 ayat 9, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Orang-orang yang motivasinya benar, maka ia akan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu memberi rancangan damai sejahtera. Saya mau katakan saudara-saudara, di saat-saat ini ya, motivasi, kesetiaan, integritas seseorang itu terlihat saudara. Di saat-saat apa? Saat-saat masa-masa yang sukar. Haleluya. Kalau mau lihat orang setia waktu senang, waktu happy-happy aja, semua juga bisa. Orang dunia juga bisa. Haleluya. Tetapi saya melihat saudara-saudara tadi seperti kesaksian Ibu Cisuli ya, dan Ibu Cincin. Saya mau kembali menyaksikan bagaimana Bapak Gembala almarhum menangis tersedak-sedak. Apa terseduh-seduh apa tersedak-sedak? Terisak-isak, terseduh-seduh. Dia telepon saya. Waktu itu kami lagi bangun pastori dengan iman, saudara. Soalnya udah horor, ya kan? Ada apa? Ular, ada apa masuk dan sebelah. Benar. Sampai Pak Warso itu bilang, oh ini harus ditutup. Tutup pintu, hati-hati. Sarang ular di belakang gedung. Kita ke WC semua kayak pelan-pelan, celinguk-celinguk, korek-korek dulu, dan itu terjadi berapa lama sudah sampai akhirnya kita, ayo dengan iman. Dengan iman kita maju melangkah ya, ceritanya Ibu Cincin ya tadi ya. Semua itu harus dilakukan dengan iman. Melangkah aja, nanti percayakan penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak melangkah, akhirnya memberanikan diri lah saudara ya. Saudara tahu kan, masih ingat penampakan dapur di pojok sana. Haleluya. Mickey Mouse dan Tom and Jerry berpesta-pesta